Yang dipulihkan. Sama-sama kita berdiri, kita membaca Ayub 42 ayat 10. Kita mulai dari alamatnya. Mulai. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama tahu cerita hidup Ayub. Iya, berbagai peristiwa yang dijalaninya, cerita keluarganya, cerita dia dengan sahabat-sahabatnya. Umumnya kita paham, kita tahu itu semua. Nah, saudaraku, Ayub yang Alkitab mengatakan saleh, takut akan Tuhan, tapi tiba-tiba tanpa ada sebab yang diketahui, Ayub mengalami itu musibah ya. Musibah dalam keluarga, anak-anaknya mati, hartanya habis dalam sekejap. Dan Ayub tetap tabah. Ayub bertahan sampai satu hari keadaannya dipulihkan Tuhan. Dan pembacaan kita ini mengatakan lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saudaraku, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ini penting, saudaraku. Setelah melewati masa yang begitu sulit, penderitaan yang panjang, pada akhirnya Ayub mengalami pemulihan. Ya. Suatu proses yang tidak mudah dipahami saat menjalaninya. Dan masih banyak pertanyaan yang mungkin masih tersisa, bahkan ketika keadaannya sudah dipulihkan. Saudara-saudaraku, kita semua pernah mengalami kesukaran-kesukaran dalam hidup. Ada kesulitan yang sangat berat, tersulit dalam hidup kita. Kita bisa lewati. Saya tanya pada saudara, setelah kita lewati, Tuhan tolong dan keadaan kita dipulihkan, masih ada sisa pertanyaan enggak kepada Tuhan? Kenapa ini begini, kenapa itu begitu? Coba. Masih tersisa pertanyaan walaupun sudah ditolong. Itu bukan aib. Iya, saudara. Karena kita kan serba ingin tahu kenapa sih dulu seperti itu. Saudara pernah mengalami kecelakaan kecil saja, kecelakaan motor jatuh, sembuh, saudara. Setelah itu saudara masih berpikir, kenapa dulu saya kok bisa begitu? Gak ingat. Ayo, ada yang begitu, benar. Itulah namanya hidup. Banyak hal yang tetap jadi misteri sampai kita bertemu Tuhan. Baru Tuhan buka semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Setelah ketemu Tuhan, baru Tuhan buka kita. Oh, maksud Tuhan itu begitu. Oh-nya belakangan, saudara. Bagi kita, saudara, kisah perjalanan Ayub dan keluarga menjadi pelajaran yang berharga. Ayub bisa bertahan dan menerima semua yang terjadi sebagai pemberlakuan kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Gak gampang, saudaraku. Menerima semua yang terjadi sebagai pemberlakuan kehendak Tuhan, itu tidak mudah. Ayub tidak menyalahkan siapapun. Ya. Dia menyesali semuanya. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan orang lain. Bahkan ketika istrinya mengolok-olok, dia pun tidak menyalahkan istrinya. Sahabat yang dulu begitu baik menuding Ayub mungkin punya kesalahan. Ayub juga tidak menyalahkan sahabat-sahabatnya. Dia terima semua keadaan pahit sebagai pemberlakuan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, banyak orang
tragedi dalam hidupnya. Dan kalau itu terjadi, pasti ada rasa kecewa, menyesal, lalu mencari salah. Siapa yang salah? Kadang-kadang kalau sudah nggak ada yang disalahkan, siapa yang disalahkan, saudara? Tuhan. Apalagi selain Tuhan? Diri sendiri. Kalau istri nyalahkan siapa biasanya? Kalau suami, pokoknya yang dicari orang lain. Nah, kalau sudah mulai menyalahkan diri sendiri, itu biasanya yang sudah putus asa, sudah. Menyalahkan diri sendiri, terus lihat tali rafia. Iya, saudaraku, itu sudah mulai menyalahkan diri sendiri. Nah, saudaraku, ayo tidak, dalam bahasa umum yang mudah dimengerti, ikhlas, ya, legowo, ya, terima. Orang Jawa punya budaya nrimo, ya sudah, pasrah, gitu ya. Nah, saudaraku, ayo ikhlas, legowo, menjalani semua tanpa mengeluh, tanpa menuduh, dan dia jalani sampai ya dipulihkan secara rohani, dipulihkan secara jasmani, kesehatan keluarga, anak-anak. Dan inilah yang saya ingin sampaikan pagi ini. Ayo menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Sebab saudaraku, perjalanan rumah tangga setiap orang itu punya cerita, ya. Perjalanan setiap keluarga itu punya cerita yang unik menurut versinya masing-masing. Gak ada cerita keluarga, cerita perjalanan keluarga yang sama, gak ada. Masing-masing punya keunikan tersendiri, punya versi sendiri-sendiri. Dan setiap keluarga punya perjuangan dalam menjaga keutuhan keluarga. Amin. Punya perjuangan. Dan perjuangan itu untuk mempertahankan kebahagiaan keluarga gak mudah. Kan gak ada yang sampai nyanyi pulangkan saja, kan? Atau tenda biru, gak ya? Demi keutuhan, gitu. Tapi pisah juga. Nah, saudaraku, kita akan membangun, mempertahankan kebahagiaan memang bukan mudah, tetapi Tuhan yang kita libatkan dalam perjuangan itu akan menolong kita, akan membantu kita. Dan anak-anak juga, suami, istri, anak-anak bersama-sama memperjuangkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga, pasti diberkati Tuhan. Amin. Pasti diberkati Tuhan. Tidak sedikit keluarga yang sudah diambang kehancuran. Peran anak-anak ternyata membuat keluarga itu utuh. Peran suami, peran istri, masing-masing berusaha sehingga keluarga itu bisa dipertahankan. Perhatikan ini, saudaraku, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Walaupun harus melewati berbagai peristiwa atau prahara, pengharapan kita seperti Ayub dan keluarganya, suatu hari akan menuai hasilnya, yaitu dipulihkan. Amin. Haleluya. Saudaraku, yang pertama, tidak ada keluarga yang sempurna. Iya, tidak ada keluarga yang sempurna. Saudara jangan terkesima dengan penampilan yang ditampilkan dalam TikTok, dalam sosmed, atau dalam drama, atau di drakor. Saudara, nggak ada. Enggak, itu hanya dalam hayalan, angan-angan, halu. Ya, itu hanya apa namanya sekarang ya, demi konten, demi konten. Dan kita baru saja mendengar tentang keluarga yang dianggap banyak orang sangat harmonis, cowoknya ganteng sedunia. Dan selama bertahun-tahun semua baik-baik saja.
Ternyata kemudian Ishak tidak utuh lagi. Gak ada yang sempurna. Kalau Tuhan masih membuat keluarga kita bersatu, bahagia, mungkin ada pernak-pernik serba-serbi di sana sini, bersyukurlah, karena peran anggota keluarga itu ternyata membuat keluarga tetap bersatu dan Tuhan yang mempersatukan terus-menerus. Amin. Saudara, sama seperti ungkapan tidak ada manusia yang sempurna. Demikian juga tentang keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga mempunyai kekurangan, punya kelemahannya, yang bisa menjadi celah untuk menimbulkan masalah. Ya, kekurangan kelemahan itu jadi celah, membuat masalah bisa tumbuh di sana. Saudaraku, ada beberapa masalah yang saya catat dalam Alkitab untuk di-share pagi ini dalam pemberitaan firman. Saudara sempat kenal atau tahu dan gak akan pernah lupa seorang yang disebut bapak orang beriman. Siapa? Abraham. Masalahnya di mana, saudara? Ya? Wih, udah ada di sana. Ingin keturunan. Ya, keinginan Abraham untuk punya keturunan mendapatkan masalah. Bahkan masalah yang ditimbulkan itu sampai hari ini tetap ada masalahnya. Saudara, nggak sedikit loh gara-gara keturunan. Seorang mencari yang lain supaya bisa. Betul, pernah mendengar ada keluarga yang seperti itu? Dikira orang menikah itu kayak bikin pabrik, saudara. Iya sih, ada yang terus tiap tahun gitu kayak tikus gitu ya, melahir. Kayak kucing. Tapi ada juga yang tidak. Kan ini Tuhan yang ngatur semua. Saudaraku, sebagai bapak orang beriman, Abraham juga adalah sebagai kepala keluarga. Dan sebagai kepala keluarga di sini justru mendatangkan masalah karena keinginannya memiliki keturunan. Kita melihat dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 3. Kejadian 16 ayat 1 sampai 3. Ya. Ada Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Kau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak-anak." Dan Abraham, saya ulangi, "Kau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ya. Jadi yang kelanjutnya siapa? Perhatikan ayat 3. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya itu untuk menjadi istrinya. Saudaraku, setelah berjuang dalam penantian 10 tahun, terjadilah peristiwa lahirnya Ismail dari Hagar. Inilah yang kemudian menjadi celah dan membuat masalah, menjadi pemicu dan pemecah kebahagiaan keluarga Abraham, bahkan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini, dimulai dari Ismail versus Ishak, Israel. Ini sampai sekarang kita dengar terus berantem aja, gak ada berhentinya kan ya. Dan di Indonesia, saudaraku, atau mungkin di seluruh dunia, ini terjadi. Gara-gara siapa, saudaraku? Gara-gara Abraham. Ya, Abraham ini bahagia. Sampai ada lahir Ismail, gak sabar, baru 10 tahun kata Tuhan. Lalu Ishak lahir setelah 25 tahun menunggu. Nah, jadi saudaraku, itu yang menjadi
masalah sering timbul. Bukan hanya keinginan akan keturunan, tapi keinginan akan hal-hal yang lain. Kenapa ada ungkapan rumput tetangga lebih hijau? Karena keinginan, saudara. Karena keinginan. Keinginan dan kebutuhan, fungsi, atau fashion, ya kan? Budget atau update, itu saudaraku, ini kembali dalam hidup kita dihadapkan pada hal-hal seperti itu. Iya, saudaraku. Baik, lanjut. Pilih kasih. Ini yang bisa menjadi penyebab huru hara dalam rumah tangga, dalam keluarga. Pilih kasih. Bapak Ibu, pilih kasih nggak dalam keluarga terhadap anak-anak? Jawab yang kenceng. Nah, ada satu yang jujur, kadang-kadang. Ada ungkapan saudara itu nggak ada yang adil di dunia ini. Betul? Kalau saudara tahu nggak ada yang adil di dunia ini, waktu ditanya siapa yang merasa yang adil, kan enggak. Tapi yang ditanya siapa yang pilih kasih juga enggak. Bingung saya. Gitu. Mungkin saudara nggak ngerti yang saya maksud, karena itu dengarkan poin ini. Asik. Nggak ada yang adil di dunia ini. Termasuk saudara, nggak ada orang tua yang adil. Amin. Yang amin anak-anak. Nggak ada orang tua yang adil. Yang lain tidak mengaminkan berarti, karena menganggap dirinya paling adil di dunia. Menganggap dirinya orang tua yang adil. Bertobatlah kalau berpikir seperti itu. Serius. Iya. Tapi berusaha adil loh. Saya ingin membuat kita mengerti kenapa terjadi huru hara di rumah dan lain sebagainya. Ini penyebabnya. Saudara, jangan malu loh saudaraku, kalau ternyata kita jadi orang tua yang gak adil. Jangan malu. Ternyata kita ini tidak adil. Yang ada itu kita berusaha untuk tidak pilih kasih. Dan dalam kenyataannya saudaraku, tadi saudara sepakat ya, orang tua berusaha untuk adil, berusaha untuk tidak pilih kasih. Sepakat ya? Berusaha, ya. Amin? Berusaha? Yes. Dengarkan baik-baik. Kau udah ketawa? Dalam kenyataannya lah ini saudaraku. Saudara tadi ditanya adil, nggak ada yang ngaku adil. Waktu dibilang berusaha adil, mengaku berusaha. Tapi saya ingin berkata saat ini, dalam kenyataannya orang tua punya alasan tersendiri atau alasan yang dicari-cari untuk membenarkan tindakannya pilih kasih. Ini gimana sih? Jadi benar ya? Punya alasan tersendiri atau alasan yang dicari-cari untuk membenarkan tindakannya pilih kasih. Ini anak-anak jangan bangga. Iya, nanti dapat bagiannya sendiri anak-anak. Ini baru ngomong orang tua ini. Apa alasannya yang biasa dikemukakan? Karena ternyata saya lebih sayang ke salah satu dari 10 anak, salah satu dari 2 anak. Ya, coba ada alasan apa aja? Tadi semua masuk bagian penting yang saudara sampaikan ya. Saya juga mencatat beberapa. Karena anak bungsu. Kalau tadi karena anak laki-laki, ada juga karena anak perempuan. Iya, betul. Dulu saya ditanya, kalau almarhum Ibu Gembala yang disayang siapa? Biasanya jawab sayang semua. Bapak Gembala sayang siapa? Sayang semua, kayak Yesus saja ya. Sayang semua. Tapi pada kenyataannya jemaat juga tahu saya lebih dekat
Saudara-saudariku, ada karena alasan gender tadi, ekonomi, kesehatan, bungsu, sulung. Anak sulung nggak disebut ya. Oke, saudariku. Coba perhatikan ini. Kejadian 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau, sebab dia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Di ayat lain dikatakan karena Yakub suka di rumah, bantu mamanya. Jadi Esau disayang Ishak, Yakub disayang Ribka. Perhatikan, masing-masing punya alasan. Hanya gara-gara suka makan sop nih saudaraku. Yang satu lebih disayang. Padahal yang masak mamanya dibantuin oleh bayangin. Coba, gara-gara sop kan gitu ya. Sop kacang merah kita tahu itu. Yang masak siapa? Mamanya. Yang bantuin siapa? Yakub. Tapi ternyata orang tua melihatnya lain. Yang satu sayang Esau, yang satu sayang Yakub. Nah, saudaraku, maka terjadilah ada anak papa, ada anak mama. Sekarang anak-anak, siapa yang merasa anak mama? Oh, ada yang ngaku, begitu anak mama. Ada yang ngaku. Yang di depan tuh dengan ingat kelihatan mamanya. Yang merasa anak papa. Wis. Iya. Ini namanya dimengerti, dipahami, kan? Tadi udah sepakat nggak ada yang hadir. Jadi ada anak mama, ada anak papa. Kalau orang tua ditanya bagaimana? Saya. Ternyata ada yang ngaku anak mama, ada yang ngaku anak papa. Kalau orang tua masih merasa adil? Masih merasa adil? Yang masih merasa adil bertobat. Nah, saudaraku, ya, akibat dari ada anak papa, akibat dari anak mama, akibat dari tidak adil dan pilih kasih ini, ada kompetisi yang tidak sehat di antara anak-anak, ya, sibling rivalry. Bapak Ibu, ada yang pernah ngomong gini kan? Kamu tuh belajar yang rajin dan pinter tuh, lihat kakakmu. Ada yang bilang begitu? Ada? Hari ini harus aktif di hadapan Tuhan. Itu membantukan di hati anak-anakmu seumur hidup. Walaupun sudah minta maaf, tapi tetap diingat seumur hidup. Lihat adit itu, dia rajin belajar, dia rajin bantu, gak kayak kamu. Ada pernah ngomong, hari ini aku di hadapan Tuhan, itu akan membantu seumur hidup. Ya, saudara itu, seringkali kita orang tua itu poin 1 selalu benar. Poin 2 kalau orang tua bersalah. Hari ini saudara, akuilah. Terjadi kompetisi yang gak sehat gara-gara sedikit perkataan. Soal cuci piring bisa jadi masalah besar, betul? Betul. Iya. Jangan adikmu aja yang cuci piring itu, kamu bantu. Adikmu tuh rajin, gak kayak kamu malas. Kalau bersih, anak yang dibilang ya karena saya malas, saya tidur aja, bagaimana? Itu melukai hati. Ya, kita harus mengemas kata-kata yang memang bisa membantu untuk anak-anak itu semangat, bukan mengecilkan atau menjatuhkan. Itu akibatnya ada kompetisi yang tidak sehat. Ini bahasan yang panjang, tapi saya potong di sini, saudaraku. Anak-anak kemudian menjadi tidak rukun. Anak-anak punya rasa persaudaraan yang rendah. Ingat ini, saudara, karena orang tua, anak-anak punya rasa persaudaraan yang rendah. Karena diperlakukan tidak adil. Karena orang tua
tua pilih kasih membuat rasa persaudaraan anak-anak sangat rendah, tidak rukun. Biarin aja dia kan yang disayang. Ada anak-anak yang pernah ngomong gitu di hati mungkin. Ada, ayo ngaku. Udah biarin dia aja. Tanggung jawab dia kan yang disayang. Ada? Iya. Harus bertobat yang begitu. Anak-anak sekarang. Lalu saudara ini anak-anak punya keberanian melawan orang tua. Jadi kalau ada anak melawan orang tua, jangan salahkan anak itu. Orang tua harus periksa diri, kenapa anak bisa melawan? Kenapa anak berbohong? Iya. Jadi poinnya di sana kan, di atas. Anak-anak bisa berbohong pada orang tua, melawan orang tua, karena sikap orang tua. Kita sering menyalahkan Yakub sebagai seorang penipu. Betul? Yang salah sebenarnya siapa? Dia bisa menipu siapa yang suruh? Baru sekarang aku ngomong ya. Saya belum pernah dengar orang khotbah yang mengatakan bahwa Ribka penyebab Yakub bisa menipu. Yakub menipu, yang suruh siapa? Itu bukan inisiatif Yakub, inisiatif Ribka. Pakailah baju ini, masak sop buat papa. Itu inisiatif mama. Inisiatif mama. Saudaraku, ini kasihan perempuan hari ini. Hawa, Sarai, lalu Ribka. Artinya gini, peran ibu, peran wanita penting dalam keluarga. Sedikit salah, rusak rumah tangga. Iya. Sedikit salah, anak-anak bercerai-berai. Anak-anak bercerai-berai. Yakub dan Esau terpisah karena mamanya yang suruh. Jadi saudaraku, jangan kita merasa sok tahu dengan keadaan anak-anak. Jangan merasa selalu benar. Kalau memang kita tahu salah, aku itu selesaikan dengan anak-anak. Anak-anak akan sangat menghargai. Jadi saudaraku, dua hal yang menjadi renungan hari ini, yaitu tentang tidak ada orang tua yang sempurna. Rumah tangga bisa rusak karena orang tua pilih kasih dan tidak adil. Rumah tangga bisa rusak karena keinginan-keinginan yang tidak terkontrol. Orang tua dan anak-anak harus bersama-sama membangun keutuhan keluarga. Keutuhan keluarga bukan tanggung jawab orang tua saja, bukan tanggung jawab bapak atau ibu saja, tapi anak-anak turut bertanggung jawab, sehingga rumah tangga kita, keluarga kita diberkati, dipulihkan, dan keluarga yang memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sujud
kita sebagai orang tua punya kekurangan. Anak-anak juga punya kekurangan, kelemahan. Tapi hari ini kita mau belajar merendahkan diri, mau minta tolong agar Tuhan jagai keluarga kita, mengampuni salah, mengampuni dosa dan kekurangan kita. Bapak Ibu yang suami istri, silakan berpegangan tangan beberapa. Silakan datangi suami kalau kau terpisah. Silakan. Mintalah Tuhan. Mintalah Tuhan menolong kita, membantu. Sebab kami tahu sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai anak-anak dalam keluarga, kami punya kekurangan, punya kesalahan. Tuhan ampuni kami oleh darah yang kudus itu, dan tolong kami untuk melangkah lebih baik lagi, untuk melangkah lebih sungguh-sungguh lagi membangun keluarga. Kami yakin ada uluran tangan Tuhan yang penuh kasih memulihkan keluarga kami. Terima kasih, berkati semua yang hadir ya Tuhan. Berkati dengan firman-Mu, kiranya Roh Kudus membantu dan menopang kami untuk membangun satu keluarga, satu rumah tangga yang bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Petugas perjamuan, silakan ke depan. Bapak di sorga, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus buat kami. Kami dipersatu dengan Tuhan dan Tuhan bersatu dengan kami. Kami dikuatkan, dihiburkan, dan kami mendapatkan pertolongan pada saatnya. Berkati para pelayan dan berkati kami semua, sehingga setiap kami yang makan dan minum perjamuan kudus ini diberkati rumah tangganya, diberkati pekerjaannya, dikuatkan dalam menghadapi masalah-masalah. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian ini, saudara. Kami datang. Sujud pada
karena kesalahan-kesalahan kita dalam keluarga, karena kekurangan-kekurangan kita dalam menjalani hidup. Tetapi tubuh Yesus sudah dipecah-pecahkan untuk kita dan mengampuni segala dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara kekasih, bukankah roti yang kita akan bersama persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Inilah cawan yang dipersekutukan dengan darah Yesus, darah yang selalu membaharui segala perjanjiannya. Kita seringkali gagal meraih janjinya, tetapi darah Yesus memperbaharuinya. Inilah perjanjian baru bagi kita. Kita gagal membuat keluarga kita utuh, tetapi darah Yesus memperbarui janjinya dan memulihkan keluarga kita. Dengan firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan darahku. Saudara, cawan yang kita akan bersama bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Yes. Kita angkat tangan kita bersama. Sangat besar anugerahnya yang tak ku terima. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat perjamuan kudus yang telah kami terima. Biarlah itu membuat kami kuat karena Tuhan yang hadir, Yesus yang hadir dalam roti dan anggur tinggal dalam kami, dan kami tinggal di dalam Tuhan, dan itulah yang membuat kami kuat dan tabah menghadapi segala sesuatu dalam perjalanan mengiring Tuhan. Memberkati semua jemaat yang hadir, memberkati dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani. Tuhan dimuliakan. Korban persembahan, persepuluhan anak-anakmu yang dibawa kepadamu ya Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan, karena kami lakukan semua itu sebagai kecintaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang berkat berlimpah ganda dicurahkan dari surga untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati acara selanjutnya, dan setelah itu pimpin kami pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Bapa kami yang di surga,